Rusia kembali serang ibu kota Ukraina, Kiev. Rusia menyerang ibu kota Ukraina, Kiev, sekitar pukul 6.30 pagi waktu setempat. Serangan dilaporkan turut menghantam kompleks perumahan di kota tersebut. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengungkapkan beberapa ledakan terdengar di distrik Senkivsky. Ambulans dan regu penyelamat sudah di lokasi. Di dua gedung, penyelamatan dan evakuasi warga sedang berlangsung, ucapnya. Klitschko turut terjun ke lokasi yang terdampak serangan. Dia mengungkapkan, terdapat sejumlah warga yang tertimbun reruntuhan bangunan. Belum ada keterangan apakah terdapat korban jiwa akibat serangan Rusia. Menurut anggota parlemen Ukraina Oleksiy Gonsarenko, berdasarkan data yang diperolehnya, terdapat 14 rudal yang diluncurkan Rusia ke Kiev pada Ahad pagi. Sudah 3 pekan Moskow tak melancarkan serangan ke jantung pemerintah Ukraina. Saat ini Rusia tengah fokus mengintensifkan operasinya di wilayah timur Ukraina, terutama Luhansk. Serangan ke Kiev terjadi di tengah agenda kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina. Pada Ahad, Jokowi bersama rombongan terbatas bertolak ke München, Jerman untuk menghadiri KTT G7. Indonesia hadir sebagai negara mitra kelompok tersebut sekaligus dalam kapasitas pemegang kursi keketuaan G20 tahun ini. Dari Jerman, Jokowi bakal bertolak ke Rusia dan Ukraina. Konflik di Ukraina telah berlangsung sejak 24 Februari lalu. Menurut PBB, pertempuran telah menyebabkan setidaknya 5 juta warga Ukraina mengungsi ke negara-negara tetangga. Sementara di internal Ukraina diperkirakan 8 juta warga kehilangan tempat tinggal. Hingga kini belum ada tanda-tanda Moskow dan Kiev akan menyepakati gencatan senjata atau mengakhiri peperangan. Rusia fokus serang Kiev lagi setelah gempur Ukraina Timur. Rusia menghujani Kiev dengan roket untuk pertama kalinya sejak lebih dari sebulan lalu, ketika Moskow menarik pasukan di sekitar ibu kota Ukraina itu untuk ditugaskan ke wilayah timur. Akibat serangan itu, 1 orang dilarikan ke rumah sakit, tidak ada kematian yang dilaporkan. Asap hitam terlihat dari kejauhan setelah Rusia menyerang 2 distrik terpencil pada Minggu. Ukraina mengatakan serangan itu menghantam bengkel gerbong kereta, sedangkan Moskow mengatakan pasukannya menghancurkan tank-tank kiriman negara-negara Uni Eropa. Oleksandr Kamyshin, Kepala Jawatan Kereta Api Ukraina, membenarkan kabar bahwa 4 roket telah mengenai fasilitas perbaikan gerbong Darnitsya di Kiev Timur. Dia mengatakan tak ada peralatan militer di tempat itu. Serangan itu seketika menjadi pengingat perang bagi warga Kiev. Kota tempat kehidupan sehari-hari sebagian besar telah normal sejak Rusia menarik pasukannya dari wilayah pinggiran Kiev pada Maret. Ukraina mengatakan Rusia melakukan serangan itu dengan rudal jarak jauh yang diluncurkan dari pesawat pengebom di atas Laut Kaspia. Operator PLTN Ukraina mengatakan rudal jelajah Rusia terbang sangat rendah di atas pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar kedua di negara itu. Serangan pada minggu itu menjadi yang terbesar pertama di Kiev sejak akhir April. Pada saat itu seorang wartawan tewas akibat serangan rudal. Sementara itu di Severodonetsk, Ukraina Timur, pejabat Ukraina mengatakan serangan balasan berhasil merebut kembali separuh kota itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada minggu mengatakan dirinya mengunjungi Lysychansk, sebelah selatan Severodonetsk dan Soledar. Kunjungan itu menjadi momen langka bagi dirinya untuk berada di luar ibu kota sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari dan berada paling dekat dengan garis pertempuran. Lysychansk dan Severodonetsk berada di wilayah Luhansk dan Soledar di wilayah Donetsk. Kedua wilayah itu membentuk Donbas, pusat industri Ukraina, yang diklaim Rusia sebagai wilayah yang perlu dibebaskan. Rusia baru-baru ini memfokuskan serangannya ke Ukraina Timur dan Selatan, meskipun sesekali menyerang daerah lain. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Moskow akan menyerang target-target baru di Ukraina jika negara-negara barat memasok negara itu dengan rudal jarak jauh, kata kantor berita TASS pada Minggu. Amerika Serikat mengatakan pekan lalu pihaknya akan mengirimkan rudal canggih jarak sedang ke Ukraina. Inggris mengatakan akan masuk Ukraina dengan sistem roket ganda yang mampu mengenai target sejauh 80 km dalam wawancara televisi. Putin mengatakan roket yang dijanjikan Washington sejauh ini sebanding dengan roket dari era Soviet yang dimiliki Ukraina saat ini. Jika Washington mengirim roket jarak jauh, kami akan menyerang target-target yang belum pernah diserang, kata dia. Putin meremehkan keunggulan pesawat nirawak barat dengan mengatakan bahwa Rusia telah meremukkannya seperti kacang. Kabar Ukraina, dari serangan rudal ke Kiev hingga ancaman nuklir Rusia. Berikut adalah rangkuman berita terkini tentang invasi Rusia ke Ukraina. di Ukraina. Rusia menggempur Donetsk di wilayah timur dengan roket, artileri, mortir, dan pesawat untuk mencegah pasukan Ukraina menghimpun kekuatan lagi.
Kata kantor Presiden Volodymyr Zelensky, Rusia mengatakan serangan rudal ke Kiev menghancurkan pabrik roket. Ukraina mengatakan serangan tersebut yang dilakukan ketika Sekjen PBB berkunjung ke ibu kota itu, menewaskan seorang produser Radio Free Europa, jaring Radio Liberty yang didukung AS. Rusia mengatakan pihaknya menggunakan kapal selam biasa di Laut Hitam untuk menyerang target-target militer Ukraina dengan rudal jelajah kaliber. Itulah kali pertama Moskow mengumumkan penggunaan armada kapal selam untuk menggempur tetangganya itu. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pencabutan sanksi Barat terhadap Rusia adalah bagian dari perundingan damai untuk mengakhiri perang. Zelensky mengatakan tinggi peluangnya pembicaraan itu akan berakhir karena Rusia memegang teguh buku pedoman tentang membunuh orang-orang. Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan dirinya berharap DPR mengesahkan paket bantuan pemerintah Biden senilai 33 juta dolar AS kepada Ukraina sesegera mungkin. AS tidak percaya dengan adanya ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Rusia meskipun ada eskalasi dalam retorika Moskow, kata seorang pejabat senior pertahanan AS. Kami lapar, anak-anak menangis ketika roket-roket dari Grad meluncur roket jatuh di dekat rumah kami. Kami pikir inilah akhir segalanya, tak bisa digambarkan, kata Victoria Nikolaevka, 54 tahun, di Mariupol. Ukraina mengatakan Rusia melakukan serangan itu dengan rudal jarak jauh yang diluncurkan dari pesawat pengebom di atas Laut Kaspia. Operator PLTN Ukraina mengatakan rudal jelajah Rusia terbang sangat rendah di atas pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar kedua di negara itu. Serangan pada minggu itu menjadi yang terbesar pertama di Kiev sejak akhir April. Pada saat itu seorang wartawan tewas akibat serangan rudal. Sementara itu di Severodonetsk, Ukraina Timur, pejabat Ukraina mengatakan serangan balasan berhasil merebut kembali separuh kota itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada minggu mengatakan dirinya mengunjungi Lysychansk, sebelah selatan Severodonetsk dan Soledar. Kunjungan itu menjadi momen langka bagi dirinya untuk berada di luar ibu kota sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari dan berada paling dekat dengan garis pertempuran. Lysychansk dan Severodonetsk berada di wilayah Luhansk dan Soledar di wilayah Donetsk.